Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pencatatan transaksi penerimaan kas pada perusahaan manufaktur. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya, sumber penerimaan kas yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang maupun manufaktur, itu adalah sama. Ya, sumber penerimaan kasnya itu berasal dari penjualan tunai, pelunasan piutang, dan penerimaan kas lainnya. Untuk lebih jelasnya, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu. Sumber penerimaan kas yang pertama adalah penjualan tunai. Nah, untuk mencatat penjualan, itu ada dua sistem yang bisa digunakan. Yang pertama adalah sistem periodik, yang kedua sistem perpetual. Yang pertama sistem periodik. Dalam sistem periodik, penjualan itu tidak dicatat ke dalam akun persediaan barang jadi, namun akan dicatat ke dalam akun penjualan. Sehingga pada akhir periode diperlukan penyesuaian untuk mencatat akun persediaan barang jadi. Ya, jadi ingat, kalau di sistem periodik kita hanya akan mencatat hasil penjualannya saja tanpa mencatat harga pokok penjualan. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2021, PT Jaya menjual hasil produksinya pada toko Indira secara tunai sebanyak 100 unit. Harga per unit Rp250.000. Harga pokok produk tersebut sebesar Rp210.000. Nah, di sini karena kita menggunakan sistem periodik, ingat ya, yang kita catat hanya hasil penjualannya saja tanpa harga pokok penjualan. Jadi kalau kamu lihat di sini, toko Indira menjual sebanyak 100 unit dengan harga per unit Rp250.000. Jadi hasil penjualannya adalah 100 dikali 250.000. Sehingga hasil penjualannya Rp25 juta. Jadi, jurnal yang dibuat oleh PT Jaya ini adalah kas bertambah di sebelah debit, kemudian penjualan bertambah di sebelah kredit masing-masing sebesar Rp25 juta. Yang kedua, penjualan tunai dengan sistem perpetual. Dalam sistem perpetual, penjualan dicatat langsung ke dalam akun persediaan barang jadi, sehingga pada akhir periode tidak diperlukan penyesuaian untuk akun persediaan barang jadi. Jadi ingat ya, kalau dalam sistem perpetual, ini nanti ketika terjadi penjualan, kamu mencatatnya 2 kali jurnalnya. Yang pertama, kamu mencatat hasil penjualan. Yang kedua, kamu mencatat harga pokok penjualannya. Contoh, pada tanggal 1 Januari 2021, PT Jaya menjual hasil produksinya pada toko Indira secara tunai sebanyak 100 unit. Harga per unit Rp250.000. Harga pokok produk tersebut Rp210.000. Kalau kamu lihat di sini, yang pertama untuk hasil penjualan. Hasil penjualannya itu kamu peroleh dari 100 unit yang kita jual dikali dengan harga jual per unitnya Rp250.000. Sehingga hasil penjualannya itu adalah Rp25 juta. Sementara harga pokok dari penjualan ini, ya, ini kamu menghitungnya dengan cara 100 unit dikali dengan Rp210.000. Sehingga harga pokoknya menjadi Rp21 juta. Nah, setelah itu baru kamu mencatat ke dalam jurnal. Yang pertama, kamu mencatat hasil penjualannya. Ingat ya, hasil penjualannya diperoleh dari 100 dikali 250.000. Nilainya Rp25 juta. Sehingga jurnal yang kamu buat, kas bertambah di sebelah debit, kemudian penjualan bertambah di sebelah kredit senilai masing-masing Rp25 juta. Yang kedua, kamu mencatat harga pokok penjualannya. Nah, harga pokok penjualannya itu jurnal yang kamu buat adalah harga pokok penjualan di sebelah debit bertambah, kemudian persediaan barang jadi berkurang di sebelah kredit masing-masing senilai Rp21 juta. Bisa dipahami ya?
Yang kedua, penerimaan kas dari pelunasan piutang. Contoh, pada tanggal 13 Maret 2021, PT Aruna menerima pelunasan piutang dari Toko Cahaya atas penjualannya tanggal 5 Maret 2021 sebesar 80 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Nah, di sini PT Aruna menjual barang kepada Toko Cahaya di tanggal 5 Maret ya, dan ada syarat pembayarannya di sini. Syaratnya 2/10 N/30. Artinya PT Aruna akan memberikan potongan penjualan kepada Toko Cahaya kalau Toko Cahaya membayarnya dalam waktu tidak lebih dari 10 hari setelah tanggal penjualannya kepada Toko Cahaya. Berarti batas pelunasan yang harus dilakukan oleh Toko Cahaya itu adalah tanggal 15 Maret. Nah, di sini di transaksi ini Toko Cahaya ini melunasinya di tanggal 13 Maret. Berarti masih pada masa potongan. Sehingga PT Aruna akan memberikan potongan sebesar 2% kepada Toko Cahaya. Nah, di sini kita akan mencari dulu berapa nilai potongan yang diberikan. Caranya, yang pertama di sini total piutangnya. Total piutangnya adalah sebesar penjualan kreditnya ya, yaitu 80 juta rupiah. Nah, dapat potongan 2%, sehingga potongan penjualannya adalah 2% dikali total piutang, dikali 80 juta rupiah. Nilainya 1.600.000 rupiah. Kemudian total piutang dikurangi potongan penjualan, yaitu 80 juta dikurangi 1.600.000, itulah yang akan diterima kas oleh PT Aruna senilai 78.400.000 rupiah. Sehingga jurnal yang akan dibuat oleh PT Aruna itu adalah kas bertambah di sebelah debit senilai yang diterima kas yaitu 78.400.000 rupiah. Kemudian ada potongan penjualan di sebelah debit senilai 1.600.000 rupiah, dan kreditnya ada piutang dagang yang berkurang senilai 80 juta rupiah. Yang ketiga adalah penerimaan kas lain-lain. Penerimaan kas lain-lain itu bisa bersumber dari pelunasan piutang karyawan, penjualan aset perusahaan, serta pendapatan lain, seperti pendapatan sewa, pendapatan komisi, dan pendapatan bunga. Contoh, pada tanggal 1 April 2021, PT Jaira menerima pelunasan piutang karyawan sebesar 8.500.000 rupiah. Nah, di sini PT Jaira menerima pelunasan piutang karyawan, sehingga jurnal yang dibuat oleh PT Jaira itu adalah kas bertambah di sebelah debit, kemudian piutang karyawan berkurang di sebelah kredit masing-masing senilai 8.500.000 rupiah. Contoh penerimaan kas lainnya adalah pada tanggal 1 Februari 2021, PT Maela menerima bunga deposito sebesar 15 juta rupiah. Nah, di sini jurnal yang akan dibuat oleh PT Maela ketika dia menerima bunga deposito itu adalah kas bertambah di sebelah debit, kemudian pendapatan bunga bertambah di sebelah kredit masing-masing senilai 15 juta rupiah. Bisa dipahami ya? Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.